Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyal ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nggih, Bapak Ibu, bertemu lagi dengan saya. Sebelumnya mohon maaf, kemarin itu di awal Ramadan saya diminta oleh Ustadz Yoga untuk mengisi beberapa slot kultum. Tadinya saya itu cuma dijatah 1 di akhir, tapi entah kenapa tiba-tiba jadi 2, terus jadi 3. Jadi akan ada 1 pertemuan lagi setelah ini. Mohon bersabar nggih Bapak Ibu nggih. Kemudian ditunjuknya saya di akhir-akhir Ramadan ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, saya punya materi yang sangat cocok untuk mengakhiri Ramadan. Dan yang kedua, pemain-pemain utamanya ini udah nggak ada. Jadi tinggal pemain cadangan. Ya. Kita sama-sama ketahui yang pertama ini kurang mungkin ya, karena saya itu nggak punya materi. Tadi malam itu saya belum tahu materi ini. Saya tuh nggak punya materi sama sekali. Saya memang kesehariannya bukan pemberi ceramah atau cendekia. Nggak punya materi saya. Saya tuh punyanya cinta. Karena semua ini pasti akan musnah, tetapi tidak cintaku padamu. Karena aku sang pangeran cinta. Ada yang bahas Ahmad Dhani kemarin nggak kena. Oke. Setelah itu saya bingung. Saya tanya Mas Yoga, Mas Maulana, Mas aku bahas apa ya? Mas Maulana bilang, Mas yang penting jangan lama-lama kultumnya. Karena kalau lama itu nanti jadi protes atau rasan-rasan Bapak Ibu di grup WA. Itu bilangnya. Oke. Oleh karena itu, wassalamualaikum. Enggak terlalu singkat. Ini kita coba agak lama sedikit ya. Ini temanya cuma mengulur waktu aja. Saya hari ini, pagi ini akan membahas tentang sedikit problema yang terjadi di masjid-masjid. Rata-rata masjid yang kita kunjungi, terutama masalah ini ada di Darul Mutakin, itu yang kemarin kita alami sebagai kita kan non sewu dikasih tanggung jawab sebagai pengurus DKM, itu adalah kurangnya penerus atau anak muda yang mau berkecimpung di dalam mengurus masjid. Nah, ini erat kaitannya dengan pergantian generasi atau generational shifting, yang mana akan jadi topik bahasan kita pagi hari ini. Sebelum membahas ke yang utama, kita kasih pembukaan dulu, yaitu kita yang duduk di sini sebagai jamaah sholat subuh yang berbahagia, ada beberapa lapisan generasi yang teridentifikasi. Ada boomers, baby boomers, atau generasi yang lahir dari setelah masa penjajahan, setelah tahun 45, 50 ke belakang. Ini dinamakan, istilah kerennya adalah baby boomers, atau anak yang tidak merasakan masa penjajahan, masa perang. Dinilai lebih ringan beban hidupnya dan punya pekerjaan lebih mudah dalam cari penghasilan. Setelah itu ada generasi X yang lahir tahun 80-an ke sini. Setelah itu ada generasi Y, generasi saya atau milenial yang lahir 80-an awal, 80-an tengah sampai 90-an akhir. Diteruskan ada milenial, ada Gen Z. Gen Z itu generasinya Mas Dava, generasinya putranya Mas Ahmad, yang lahir medio 2000 awal, mulai milenium baru.
Dan yang terakhir ada cucu Bapak Ibu sekalian atau putra saya juga, generasi Alpha. Kita tidak membahas generasi milenial yang lebih tua karena usianya sudah matang, sudah bisa membedakan baik buruk. Yang masih sangat mungkin kita perbaiki atau sangat mungkin terjadi gagal dalam pengkaderan adalah di generasi Alpha ini. Karena kalau generasi Gen Z ini walaupun masih muda, tapi kita sudah melihat nih bibit-bibitnya di masjid ini. Ketua Ramadan kita kali ini dari Gen Z, Bu. Jadi kita wajib bangga. Kita udah punya anak muda nih yang mau nyengkuyung program kita bareng-bareng, mau bekerja untuk kita mewujudkan program Ramadan yang tentunya lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Oke, kenapa kok kami katakan generasi Alpha ini spesial? Karena generasi Alpha ini kan lahir 2014 ke sini. Dia adalah satu-satunya generasi yang stimulannya itu sangat ekstrim, sangat berbeda dengan kita yang hidup lahir di tahun 90-an ke belakang. Dia lahir itu sudah ada BlackBerry, sudah ada iPhone, sudah ada Android. Portal berita, web, semuanya terbuka bagi mereka. Dan kita orang tuanya gagap secara teknologi. Kita bangga dengan kemajuan teknologi. Kita tidak mampu membedakan mana yang baik dan benar di saat itu. Tidak sekarang, di saat itu. Jadi teman-teman Gen Alpha ini terekspos sesuatu yang seharusnya tidak menjadi bebannya di awal kehidupannya. Dibarengi dengan kesadaran pendidikan dan lain-lain, sekarang Gen Alpha ini adalah generasi yang karakternya sangat cerdas, sangat jujur, karena hampir tanpa restriksi. Kalau dulu kan kita ada banyak pembatasan, ada banyak mitos. Jadi generasi milenial itu generasi yang penuh kebohongan. Saya dulu nyolong mangga, nyolong jambu, itu karena dibatasi. Mas Dion juga gitu, ngeblong, modif motor, itu karena ada pembatasan-pembatasan. Generasi sekarang itu cenderung lebih bebas dan pengetahuannya lebih banyak. Saya kalau ngomong sama putranya Mas Rizky Kava, itu juga luar biasa cara menjawabnya. Ngomong dengan David, putranya Pak Tommy, itu juga kita itu yang generasi yang milenial ini kadang merasa kagum dan merasa kita tuh gak nyambung ya dengan mereka. Seakan-akan mereka tuh kalau ngomong tuh asal gitu, tapi enggak ternyata. Sebagai contoh gini, kemarin waktu tarawih yang imamnya Pak Nur Sahlan, itu kan Pak Budi ceramah di sini. Itu saya duduk di sana itu delalah kok ngantuk Bapak Ibu. Saya mendengar Pak Budi ceramah itu biasanya nyimak, itu tuh saya ketiduran 2 kali. Nah terus aduh kok saya ngantuk ya. Terus Pak Budi selesai ceramah, Pak Sahlan naik lagi. Wah saya daripada ngantuk, saya balik ke rumah biar saya sholat sendiri. Habis itu saya mau tidur gitu. Saya pulang duluan, meninggalkan anak dan istri saya sholat tarawih di belakang. Setelah itu mereka pulang, nyusul. Kata-kata pertama yang diucapkan anak saya itu gini, ayah kok pulang duluan sih gak sholat, ayah kafir gitu. Nah ini anak 5 tahun. Anak saya mengkafirkan saya, untung saya tadi syahadat lagi. Jadi aman. Nah, enggak, tapi walaupun terkesan asbun, tapi kita tahu nih pola pikirnya udah benar. Oh, orang ini ayahku enggak sholat, yuk kafir. Oh ya, oke. Nah, ini walaupun mereka itu cerdas, kita itu masih sangat perlu untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif buat mereka dalam rangka mengawal. Karena kalau pendidikan dan informasi itu tuh mereka lebih banyak terekspos daripada kita.
Jadi tugas kita sebenarnya untuk Gen Alpha ini adalah mewujudkan lingkungan yang mereka nyaman, kemudian aman bagi psikologi dan otak mereka. Termasuk di dalamnya yang ingin kita wujudkan di sini adalah masjid. Masjid yang ramah anak, yang welcome terhadap anak, sehingga harapan kami generasi Alpha ini punya memori, punya kedekatan dengan masjid. Jadi teman-teman Gen Alpha ini senang duluan ke masjid, nyaman, familiar dengan masjid. Harapannya apa nanti kalau besar, mereka pergi, mereka keluar dari sini, mereka juga akan mencari masjid. Nah, itu harapan kami sebenarnya. Dan itu sedang kita wujudkan. Oleh karena itu nanti ada ini ya Mas, ada program untuk anak ya. Nanti sore, monggo Bapak Ibu yang punya. Besok atau nanti? Oh, ini hari Sabtu ya? Nggih, maaf ya, saya lupa hari. Biasa. Terlalu banyak mikirin cuan, saya jadi lupa hari. Besok Minggu menjelang berbuka ada program yang temanya juga ramah anak. Oke, satu masalah mungkin bisa kita jawab, yaitu kita mengkader generasi Alpha. Masalah kedua muncul, dan ini keniscayaan yang tidak mungkin kita hindari. Sebagai contoh, gini, 2020 itu baru 6 tahun yang lalu. 2020 itu kita masih melihat non sewu ada almarhum Pak Bambang di sini, ada Atuk dan lain-lain. Dan 2020 kita belum mengenal, di sini ada Mas Dion, ada Mas Maulana, ada Mas Reza, ada Ustadz Indra. Nah, ternyata generational shifting, pergantian generasi, selain terjadi vertikal, ternyata terjadi horizontal. Kita punya putra, kita punya anak, tidak semuanya mau untuk stay selamanya di sini. Bahkan kita dorong untuk keluar, untuk cari ilmu, untuk cari penghasilan yang lebih layak. Jadi ketika teman-teman yang di sini beranjak dewasa, mulai sekolah tinggi, maka niscaya mereka akan keluar. Jadi kemarin yang jadi problem itu gini, kok setelah COVID kok teman-teman yang tadinya guyup ruame di sini kok hilang. Satu, memang karena COVID membuat kita tidak memungkinkan berkumpul. Yang kedua, memang mereka sudah usianya ternyata. Jadi teman-teman yang tadinya kecil itu kemudian membesar menjadi dewasa, ini saya akan meninggalkan kita. Katakanlah misalnya 50 itu sangat berkurang sekali generasi muda yang di sini. Tapi ternyata kalau kita cermati, ada juga teman-teman yang tadinya di luar Jogja yang kemudian pindah ke sini dan ikut meramaikan masjid. Nah, itu adalah salah satu yang perlu juga kita aware. Artinya nanti setelah kita mendidik anak kita dengan baik, mewujudkan lingkungan yang baik bagi mereka, keniscayaan keluar itu tidak perlu dibatasi. Kita punya keyakinan saja, nanti suatu saat dia di tempat lain, dia akan mendapat tempat yang baik juga, ketemu masjid yang baik juga, lingkungan yang sehat, lingkungan yang welcome terhadap mereka. Sambil kita yang di sini welcome terhadap kemungkinan adanya pendatang yang akan membantu kita nanti. Sebagai contoh gini, dulu itu ada Ustadz Maulana Al-Maduri, sekarang jadi Ustadz Maulana Al-Bantengi. Ya, luar biasa. Mari kita terima itu. Kebetulan beliau juga nanti lebaran tidak pulang, monggo mau diajak kemana bebas. Jadi itu. Ini mungkin sedikit wacana yang kita lemparkan ke Bapak Ibu, dan aku sudah ngasih sedikit pembahasan. Bukan solusi sih, sedikit pembahasan. Kita tuh nggak benar-benar terputus kok rantainya. Kita tuh nggak benar-benar krisis kok untuk anak muda. Walaupun saya dan Mas Dion tidak bisa dianggap sebagai anak muda, setengah mateng ya, tapi kalau muda enggak. Ini penting saya sampaikan karena nanti kita itu sudah memasuki akhir zaman. Dan akhir zaman akan kita bahas di pertemuan berikutnya, kita sambung lagi
Mudah-mudahan gak terlalu lama ya. Karena itu kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.